Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah karunia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Banyak yang bertanya, apabila bayi atau anak-anak kecil meninggal dunia, bagaimanakah arwah dan kedudukannya di akhirat kelak? Ustadz Ahmad Dusuki Abdurrani, yaitu pendakwah asal Malaysia yang juga lulusan Al-Azhar, menjelaskan bahwa junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu dan bapak mereka. Kemudian kelompok kedua, yaitu kelompok anak-anak orang yang soleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pokok-pokok tuba, dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah berasa haus. Bahkan senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat bergandengan tangan dengan kedua orang tuanya, karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di surga terdapat pohon, yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya. Termasuklah bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Ustadz Ahmad Dusuki menerangkan, apabila tiba waktunya semua orang ditempatkan di dalam surga dan neraka, anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki surga, mereka menjawab, kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersamaan dengan mereka. Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa orang tua mereka berada di neraka, mereka terus menangis dan berkata, jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami, agar kami masuk ke dalam surganya Allah. Mereka menangis terus-menerus, sehingga turunlah rahmat Allah, dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil kedua orang tuanya yang sedang berada di neraka dengan syafaat yang diberikan olehnya. Lalu dibawalah masuk kedua ibu bapaknya bersama anak-anak mereka ke dalam surga Allah. Mereka memegang tangan ibu dan bapak mereka penuh kegirangan menuju ke surga Allah. Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah memberi kabar gembira bahwa bayi dan anak mereka yang tak berdosa itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang muslim yang 3 bayinya meninggal, maka dia tidak akan menyentuh api neraka kecuali sebatas pelaksanaan sumpah Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmizi. Hadis-hadis ini menunjukkan janji Allah kepada para orang tua yang bayinya meninggal. Bayi itu akan menjadi tabungan amal selama orang tuanya bertawakal dan terus istiqomah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka dari itu, bagi orang tua yang telah ditinggalkan oleh anak-anaknya, teruslah mengerjakan amal-amal soleh, agar di akhirat kelak bisa bergandengan tangan dengan sang buah hati menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.